Oke, kita masih bersama dengan SCI Media. Kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran dan sebaliknya. Tentu kalian masih ingat ya tentang pecahan campuran. Nah, kalau begitu sebelumnya akan Ibu sampaikan lagi tentang pecahan campuran. Nah, jadi pecahan campuran itu adalah pecahan yang mengandung bilangan bulat. Ini sebagai bilangan bulatnya, kemudian ini sebagai pecahannya. Jadi ini bilangan bulat, kemudian yang ini adalah pecahan. Nah, oke, sudah ingat ya, kita akan mengoperasikan penjumlahan bilangan pecahan dengan pecahan campuran dan sebaliknya. Nah, untuk itu akan ada contoh soal. Contoh soal, misalnya di sini ada 3, 1/5 ditambah 1/2. Nah, sebelum mengerjakan ini akan Ibu sampaikan rumusnya. Begini. Rumusnya adalah kalau ada N sebagai bilangan bulat, kemudian A/B ditambah P/Q, maka N ditambah A/B tambah P/Q. Nah, ini adalah rumusnya. Kita bisa terapkan rumus ini untuk menyelesaikan contoh soal. Oke, berarti 3 sebagai bilangan bulat ditambah dengan 2 bilangan pecahan. 1/5 ditambah 1/2. Nah, bagaimana langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya kita akan kerjakan yang berada di dalam kurung ini. Oke, 3 plus, nah, ini ada pecahan dengan penyebut berbeda. Tentu anak-anak masih ingat bagaimana cara mengerjakannya. Ya, caranya adalah dengan mencari KPK antara 2 bilangan yang berperan sebagai penyebut. KPK antara 2 dan 5 adalah 10. Oke, kemudian 10 dibagi 5 hasilnya adalah 2 dikali pembilangnya 1 ditambah dengan 10 dibagi 2 hasilnya 5 dikali dengan pembilangnya yaitu 1. Nah, setelah itu kita akan operasikan dulu pembilangnya. 2 dikali 1 hasilnya 2, 5 dikali 1 hasilnya 5, kemudian penyebutnya 10. Dari sini kita bisa hitung bahwa 3 ditambah dengan ini pembilangnya 2 ditambah 5 adalah 7, penyebutnya 10. Jadi 3, 7/10 adalah hasil dari penjumlahan antara 3, 1/5 ditambah 1/2. Oke, ini adalah penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan biasa. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Jadi kita balik, pecahan campurannya yang ada di
belakang. Misalnya begini. 1/3 ditambah 4, 2/6. Nah, kita tetap bisa menerapkan rumus ini dengan catatan bahwa N sebagai bilangan bulat boleh dituliskan di awal atau di akhir. Nah, kalian bisa menjumlahkan pecahannya dahulu, tetapi nanti kalian tetap harus menuliskan bilangan bulatnya di belakang. Misalnya seperti ini. 1/3 ditambah 2/6, ini yang dikurung, ditambah bilangan bulatnya yaitu 4. Nah, setelah itu bisa kita kerjakan dahulu yang ada di dalam kurung. Oke, KPK dari 3 dan 6 diperoleh 6. Kemudian 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2 dikali pembilangnya 1. Oke, karena ini penyebutnya sudah sama, kita tinggal tuliskan pembilang dengan angka yang sama juga, yaitu 2. Ditambah dengan bilangan bulatnya, jangan lupa. Oke, setelah itu kita bisa kerjakan pembilangnya. 2 dikali 1 hasilnya 2, ditambah 2, dan bilangan bulatnya. Oke, hasilnya adalah 4/6 ditambah 4. Bisa disederhanakan tidak untuk bilangan pecahannya? Kalau bisa, berarti kita perlu menyederhanakan. 4 dan 6 sama-sama bisa dibagi dengan angka 2. Kita bagi dengan angka 2 semuanya. Oke. 4 dibagi 2 hasilnya 2, dan 6 dibagi 2 hasilnya 3. Kemudian bilangan bulatnya. Nah, setelah itu untuk menuliskan hasil seperti ini, anak-anak harus menuliskan dari bilangan bulatnya terlebih dahulu. Berarti 4, 2/3. Oke. Urutannya tetap dari bilangan bulat, kemudian baru bilangan pecahannya. Nah, ini adalah penjelasan tentang penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran dan sebaliknya. Oke, setelah ini kita akan membahas beberapa soal. Oke, latihan soal. Soal yang pertama, misalnya ada 4 1/8 ditambah 1/2. Oke. Kemudian soal yang kedua adalah 3 2/3 ditambah 2/6. Gini ya. Nah, kita akan bahas masih menggunakan rumus yang ini ya. Oke, kita tulis dulu bilangan bulatnya, baru bilangan pecahannya berada di dalam kurung. Oke, setelah itu kita operasikan yang berada di dalam kurung. Karena ini penyebutnya berbeda, kita harus cari KPK-nya. KPK dari 8 dan 2 adalah 8. Karena pecahan ini sudah sama penyebutnya, maka pembilangnya juga sama. Oke, untuk pecahan yang kedua, penyebutnya berbeda. Kita bagi penyebut yang baru dengan penyebut yang lama. 8 dibagi 2 hasilnya 4 dikali dengan pembilangnya yaitu 1. Oke, setelah itu kita kerjakan pembilangnya. 1
ditambah 4 dikali 1, 4. Lalu 1 ditambah 4 adalah 5, 5 per 8. Hasilnya 4, 5 per 8. Begitu. Kemudian bagaimana untuk yang soal nomor 2? Sama. Kita tuliskan bilangan bulatnya dulu, baru bilangan pecahan di dalam kurung. Oke. Nah, setelah itu kita kerjakan yang berada di dalam kurung. KPK antara 3 dan 6 adalah 6. 6 dibagi 3 hasilnya 2 dikali pembilangnya 2. Karena ini penyebutnya sudah sama, berarti pembilangnya juga sama. Nah, setelah itu kita kerjakan pembilangnya. 2 dikali 2, 4 ditambah 2. 3 ditambah 4 tambah 2, 6 per 6. Oke. 6 per 6 bisa lebih sederhana lagi tidak? Oh bisa. Mereka bisa dibagi dengan angka 6. Kita bagi dengan angka 6. Oke, berarti hasilnya 3 ditambah 1 per 1. 1 dibagi 1 itu berapa? Oh, 1 dibagi 1 itu adalah 1. Berarti ini hasilnya 3 ditambah 1. Sama dengan 4. 2 per 3 ditambah 2 per 6 hasilnya adalah 4. Oke, contoh soal berikutnya adalah untuk penjumlahan bilangan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Soal nomor 3 dan nomor 4. Oke. 5 per 10 ditambah 1, 2 per 5. Soal nomor 4. 3 per 7 ditambah 2, 2 per 3. Nah, oke, kita akan jumlahkan bilangan pecahannya tersebut di dalam kurung. Kemudian bilangan bulatnya di belakang. Setelah itu kita kerjakan bagian bilangan pecahan. 10 dan 5 KPK-nya adalah 10. Karena ini penyebutnya sudah sama, berarti pembilangnya juga sama. Kalau yang ini kita harus bagi penyebut yang baru dengan penyebut yang lama, yaitu 10 dibagi 5. Hasilnya adalah 2 dikali pembilangnya 2. Oke, dari sini kita kerjakan pembilangnya dahulu. 5 ditambah 2 kali 2, 4 ditambah 1 bilangan bulatnya. Nah, 5 ditambah 5 ditambah 4 adalah 9, penyebutnya 10 ditambah 1. Berarti hasilnya kita tulis bilangan bulatnya dulu, yaitu 1. Hasilnya bilangan pecahan ada di belakang, yaitu 9 per 10. Berarti hasil dari penjumlahan antara 5 per 10 ditambah 1, 2 per 5 adalah 1, 9 per 10. Oke, soal yang keempat. Nah, masih sama. Kita akan kerjakan bagian yang pecahannya terlebih dahulu. Kita tuliskan di dalam kurung. Kemudian bilangan bulatnya di akhir. Nah, kita kerjakan dulu yang pecahan. Kita harus mencari KPK antara 7 dan 3. KPK antara 7 dan 3 adalah 20,
21 sebagai penyebut yang baru. Nah, penyebut yang baru ini kita bagi dengan penyebut yang lama. 21 dibagi 7, hasilnya adalah 3. 3 dikali 3. 3 ini dari pembilangnya. Nah, pecahan yang satunya juga demikian. 21 dibagi 3 hasilnya adalah 7. Dikali dengan pembilangnya yaitu 2. Ditambah bilangan bulatnya. Oke, setelah itu kita kerjakan pembilangnya dahulu. 3 dikali 3 hasilnya adalah 9. Kemudian 7 dikali 2 hasilnya adalah 14. Oke. Nah, dari sini kita bisa tahu 14 ditambah 9 hasilnya adalah 23 per 21 ditambah 2. Nah, ini sekarang 23 dan 21 besar pembilangnya, berarti kita bisa sederhanakan menjadi pecahan campuran. 23 dibagi 21 hasilnya adalah 1. Sisa 2 sebagai pembilang, kemudian penyebutnya tetap 21 ditambah 2. Nah, sudah sampai di sini kita akan menjumlahkan hasil akhirnya, yaitu bilangan bulat 1 ditambah dengan bilangan bulat 2. Berapa hasilnya? Nah, hasilnya adalah 3 karena 1 ditambah 2. Berarti 32 per 21. Jadi, hasil penjumlahan dari 3 per 7 ditambah 2 per 3 adalah 32 per 21. Demikianlah penjumlahan bilangan pecahan biasa dengan pecahan campuran dan sebaliknya. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, kita akan menayangkan latihan soal. Nah, anak-anak bisa pause, kemudian catat latihan soalnya, setelah itu dikerjakan. Nah, anak-anak bisa mengirimkan jawaban tersebut kepada guru anak-anak masing-masing. Terima kasih, selamat mencoba.